Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, coba dicek kerapiannya dulu. Karena sudah siang, kalian habis istirahat. Nah, dicek dulu. Oke, kalau sudah dirasa ganteng dan cantik dan siap untuk pembelajaran, silakan duduk. Dilanjutkan dengan membaca doa ketuanya. Swear, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Itu aksen dulu. Aurel. Oke. Adawiyah. Dini. David Cahyo. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada siang hari ini. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat poster. Masih ingat? Masih. Kalian sudah belajar membuat poster. Berarti ada yang kemarin membuat tentang poster digital, ada ya? Kalian semuanya sudah bisa canggih untuk membuat hasil karya menggunakan teknologi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, peserta didik mampu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan ini yang tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian itu mampu selain untuk dipraktekkan di kesehariannya, kalian juga harus bisa membuat terlebih dahulu bagaimana wacana nanti kalian semuanya diharapkan bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit pertanyaan ya. Jadi bagaimana menjelaskan pergaulan bebas dan siang, yaitu nanti yang pertama tentang tugas kalian nanti. Lalu yang kedua, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan perbuatan kita berdasarkan ajaran Islam. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa sih contoh dari pergaulan bebas dan zina? Pacaran, hubungan seksual, hamil di luar nikah. Nah, itu sedikit contohnya ya. Lalu faktor yang menyebabkannya apa? Ya, nafsu. Ada lagi? Kurang kasih sayang. Keluarga kenapa? Boleh. Meskipun tidak semua keluarga berkumpul ya. Nah, itu. Ekonomi boleh. Pendidikan yang kurang juga boleh. Oke. Baik. Terus. Nah, ini nanti ya tagihan kalian pada hari ini adalah kalian diharapkan bisa membuat beberapa tugas. Kalian boleh membuat PPT, boleh membuat poster, TikTok, video pendek, video pembelajaran atau apapun. Nah itu, tapi sebelum ke situ kita akan menyaksikan dulu sedikit video ya untuk mengingatkan kembali. Nah itu.
bisa kalian ambil dari video pendek tersebut? Gunakan waktu dengan yang baik. Pergunakan waktu dengan baik dan maksimal. Nah, itu ya. Itu yang bisa diambil dari video tersebut. Lalu sekarang kalian silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nanti akan Ibu jelaskan tentang tugasnya. Ya, silahkan. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Sudah selesai untuk pembentukan kelompok? Kalau sudah selesai, coba perhatikan sebentar. Ya. Sesuai tujuan pembelajaran tadi, kalian diharapkan ini, ya, dapat menyajikan, ya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Ini nanti kalian semuanya, karena pembelajaran kita pada hari ini berbasis teknologi, maka semua tugas harus menggunakan boleh menggunakan HP, ada mungkin alat yang lain boleh. Tapi di sini karena kita belajar teknologi, semua tidak ada tugas yang manual. Paham? Ini nanti kalian untuk bentuk tugasnya boleh membuat PPT, boleh membuat konten digital, kalian mau membuat video TikTok boleh, video pembelajaran boleh, gitu. Terus atau video pendek, nah itu juga boleh. Kira-kira apa saja kalian mau membuat apa? Oke. Dan nanti kalau sudah selesai, kalian silakan presentasikan kita kawan. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan sekarang kalian untuk berdiskusi mengerjakan tugasnya. Bagaimana? Udah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Oke. Mau dimulai dari kelompok 1 atau bagaimana? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kami beranggotakan saya Dinita Zahra Helmayam, Saya Sabrina Hidayah Pramasari. saya Adria Anissa Roma. Oke, Kali ini kita akan mempresentasikan tentang PPP ya, seperti yang ada di papan tulis. Pengertian pergaulan bebas. Dalam Islam, pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang melampaui batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pergaulan ini mencakup hubungan yang tidak sesuai dengan nilai agama, seperti 1. Melanggar batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, misalnya berduaan, kontak tanpa ikatan pernikahan, atau perilaku yang menggoda. Dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diatur dengan jelas untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Pengertian zina. Zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Zina merupakan salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Berikut ini adalah beberapa hal yang diketahui tentang zina menurut Islam. 1. Zina tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Kedua, zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan sesama jenis. 3. Zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Islam menetapkan hukuman hudud jika terbukti berbuat zina. Hukum bagi penzina mushan adalah rajam. Hukuman bagi penzina ghairu mushan adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun lamanya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang dan menjerumuskan kepada perbuatan zina. Penyebabnya 1. Kurangnya pegangan hidup. 2. Lingkungan sosial. 3. Kurangnya pengawasan orang tua atau broken home. 4. Pengaruh teknologi dan media sosial. 5. Rendahnya tingkat pendidikan. 6. Kurangnya wawasan agama atau kurang dekat dengan Tuhan. Dan 7. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan. Dampak negatifnya, pergaulan bebas dan zina dapat berdampak negatif pada berbagai aspek seperti kesehatan. Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko tertular penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan gonore. Resiko ini semakin besar jika sering bergonta-ganti pasangan, berhubungan seksual dengan pekerja prostitusi atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Psikologis dan pergaulan bebas dapat menyebabkan depresi, pengaruh perkembangan kanker, selalu marah dan agresif, merasa menyesal dan bersalah, dan munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual. Selanjutnya, pendidikan pergaulan bebas dapat mengganggu waktu belajar dan membuat prestasi anak menurun. Dan kedua, ini kehidupan pribadi. Pergaulan bebas dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi. Dan selanjutnya itu sosial. Pelaku tidak akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Keempat, akhirat. Dalam Islam, pelaku zina akan dibakar dengan api yang menyala-nyala di akhirat. Selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas dan zina, yaitu untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, Anda bisa melakukan beberapa hal seperti mendekatkan diri kepada agama, misalkan kita mengikuti
menjaga pergaulan, memilih teman yang baik dan pergaulan yang baik. Lalu pilih teman yang memiliki nilai dan prinsip yang sama. Hindari pergaulan bebas dan teman-teman maksimal, menjaga pandangan, hindari hal yang memiliki penghinaan. Seperti menonton konten yang tidak senonoh, yaitu konten porno biasanya. Lalu berpakaian yang menurut aurat, rapi dan sopan akan menjaga kehormatan diri. Lalu menjaga batasan. Batasi interaksi dengan lawan jenis, hindari perilaku yang menjerumus kepada zina seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan, dan lain-lainnya. Menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari zina. Makanya jangan hanya di luar nikah. Lalu berpuasa. Jika belum mampu menikah, Anda bisa berpuasa untuk mengendalikan nafsu. Lalu menjaga diri dari kesepian, melakukan aktivitas yang positif, bergaul dengan keluarga dan teman-teman, serta terlibat dalam kegiatan yang mempererat ikatan sosial seperti ikut organisasi di dalam sekolah. Mengkonsultasi dengan orang yang berilmu. Jika merasa kesulitan, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang berilmu seperti ulama atau pendeta. Lalu di sini kita memiliki gambar beberapa contoh yang mungkin ini masuk ke dalam pergaulan bebas dan zina. Di sini ada akibatnya jika kita melakukan pergaulan bebas dan zina, yaitu hamil. Di sini kelihatan sekali bahwa ini perempuannya sudah pasti merasa menyesal karena sudah mengurus segini besarnya. Lalu mungkin ini laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab kemana perempuannya. Lalu ini meminum minuman alkohol mungkin di sini, terus ini ada merokok. Ini juga seperti ini. Dan ini tanda Islam menunjukkan bahwa kita harus mencegah jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, kata hari ini, hindari yang membuatmu menderita di masa depan. Paham? Paham. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika punya kesalahan dalam tutur kata atau perilaku. Kami mohon maaf bila misalnya kurang punya, kami mohon maaf. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi presentasi dari kelompok pertama. Silahkan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok siapa? Kelompok sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami membuat poster yaitu tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia. Saya Amber. Saya Dini. Saya Albert. Oke, baik, saya akan memulai presentasi kelompok kami, yaitu yang pertama cara menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga menghindari pergaulan bebas. 2. Hukum dan dampak. Pertama, cambuk dan hukum rajam, mendapat murka Allah dan mendapatkan siksa yang keji. Dan di sini saya akan membacakan ayat tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wasa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
kami ingin mempresentasikan tugas poster kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalan Ferdian. Tetap positif, selalu jaga pikiran tetap positif agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Selektif dalam memilih teman dan ketahui nama teman yang baik di mana yang buruk. Fokus pada tujuan, selalu fokus pada tujuanmu untuk membangun masa depan. Saya ingin bertanya tentang apa itu contoh model dan Jadi saya izin menjawab. Contoh pergaulan bebas itu seperti seks bebas, meminum seperti obat-obatan terlarang, meminum alkohol, juga kalau misalkan pelajar ikut tawuran dan berbagai yang hal-hal negatif lah. Terima kasih. sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah sampai di kelompok terakhir ya sekarang ya. Oke, silakan untuk kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar. Malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil video dibuat dari kami. Karena sebelum memasuki pembelajaran video ini, perkenalkan nama saya. Nama saya Tetrawansyah. Nama saya Gafri. Apa itu kenakalan remaja? Jadi, kenakalan remaja adalah perbuatan melanggar dari masyarakat yang dapat dilakukan sama saja, terutama pada anak usia 14 sampai 19 tahun. Lalu, apa saja contoh dari kenakalan remaja? Contohnya adalah berkelahi, melakukan narkoba, berjudi, menonton video porno maupun seks bebas. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja? Berikut adalah beberapa faktor. Beberapa dampak negatif dari kenakalan remaja yaitu Meningkatnya kriminalitas, stigma sosial, mengganggu ketentraman, serta masa depan yang baik. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Dalam ini, mahasiswa dapat mendapat informasi tentang dampak dari kenakalan remaja melalui berbagai media. Mahasiswa pun dapat berkontribusi dalam program pencegahan kenakalan remaja di sekolah ataupun masyarakat. Serta mahasiswa dapat menjadi teladan bagi para remaja dengan perilaku positif dan sukses. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak jelas. saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah selesai. Ya, silakan duduk kembali. Sudah selesai untuk semua kelompok, ya. Ini tentang presentasi tugas pada siang hari ini. Nah, kalian semuanya sudah mempelajari apa kira-kira yang bisa kalian ambil tadi dari presentasi teman-teman, dari tugas kalian itu
menjaga pergaulan di Tentang lingkungan sekolah. pergaulan bebas tadi apa yang bisa diambil? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati, terus Selektif. lebih selektif. Terus apa lagi? Nikmati masa muda tanpa merusak masa depan. Oke. Kalian semua hebat ya, tepuk tangan dulu. Oke. Kalau kalian sudah paham tentang sedikit tadi yang sudah disampaikan di depan, sekarang waktu kalian untuk menguji diri tentang materi pada siang hari ini. Sejauh mana pemahaman kalian? Nah, ini penilaiannya untuk individu. Kalian siapkan HP-nya karena tugasnya seperti biasa Ibu upload lewat Google Classroom. Silahkan untuk dibuka lalu dikerjakan. Semuanya sudah muncul? Sudah, silahkan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya. Apakah kalian bisa menjawab? Sangat bisa. Oke. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Oke. Pergaulan bebas adalah suatu kegiatan atau perilaku yang menyimpang atau dilarang. Oke. Perbuatan yang menyimpang atau dilarang. Oke. Lalu yang kedua, dampak pergaulan bebas. Apa dampaknya? Oke. Masa depan hancur. Masa depan hancur. Hilangnya harga diri. Hilangnya harga diri. Lalu Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Oke. Nah ini langkah-langkah kita untuk menghindari pergaulan bebas itu apa? Mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi, boleh. Mendekatkan diri kepada Tuhan, boleh. Oke. Memilih teman yang positif. mendekat kepada orang tua. Oke. Lalu ini pendapat. Ini pendapat. Bagaimana sih pentingnya menjaga pergaulan bebas dan zina? Sangat penting. Sangat penting. Bagaimana caranya? Dengan Meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Oke, boleh. Membangun lingkungan yang harmonis. Membangun lingkungan yang harmonis. Oke, saya rasa kalian semuanya sudah menguasai materi ini. Apakah ada kesulitan barusan saat mengerjakan? Tidak ada. Lalu saat tadi kerja kelompok ada kesulitan? Tidak? Tidak. Semuanya sudah hebat ya. Oke. Kalau sudah tidak ada kesulitan dan semuanya sudah paham, nah itu minggu depan kita bisa melanjutkan materi yang akan datang. Itu materi selanjutnya, bab selanjutnya nanti dilihat di buku paket ya, dicek materinya apa, di rumah dibaca terlebih dahulu. Jangan sampai minggu depan mulai pembelajaran kalian masih bingung. Ditanya sekarang kita mau belajar tentang apa, bingung. Jangan sampai seperti itu. Paham ya? Kalau sudah paham, kita akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.